wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Dianaswa dari Prodi Pendidikan Kimia A dengan NIM 13036220081. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai alat deteksi radiasi, di mana bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pengampu Bapak Hadi Nasmi. Selamat menyaksikan. Radiasi adalah emisi dan propagasi atau perambatan energi melalui materi atau ruang dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Radiasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu dapat dilihat dari masanya, yang kedua dari aliran listrik, dan yang ketiga dari asalnya atau sumbernya. Yang pertama dari masanya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Yang kedua dilihat berdasarkan aliran listrik, ada radiasi pengionan dan radiasi non-pengion. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada radiasi berdasarkan asalnya atau sumbernya, yang itu ada dua. Yang pertama sumber radiasi alam dan juga sumber radiasi buatan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita tahu bahwa di sekitar kita atau benda-benda yang ada di sekeliling kita itu memancarkan radiasi? Jadi ada alat yang bisa mendeteksi radiasi. Apa aja sih alatnya? Yang pertama ada Geiger-Müller atau pencacah Geiger. Alat ini merupakan alat pengukur radiasi ionisasi. Alat ini tuh dapat mengukur radiasi alfa dan juga beta. Sensor pada alat radiasi ini adalah tabung yang berisikan gas yang nantinya akan bersifat konduktor ketika partikel atau foton radiasi menyebabkan gas menjadi konduktif. Alat ini juga memperbesar sinyal dan menampilkan indikator yang dapat berupa jarum petunjuk, lampu, dan juga bunyi klik, di mana satu bunyi itu menandakan satu partikel. Yang kedua, ruang awan. Alat ini merupakan alat mendeteksi radiasi penion yang memiliki media pendeteksi uap jenuh yang mengembun menjadi tetesan cairan kecil di sekitar ion yang dihasilkan oleh aliran partikel bermuatan energi seperti partikel alfa, partikel beta, dan juga proton. Jika ada udara jenuh di dalam suatu ruangan kemudian didinginkan oleh gerakan piston, tetesan kecil air akan mengembun dan juga meninggalkan jejak uap. Hal ini akan menunjukkan bahwa adanya jejak radiasi. Yang ketiga, ada ruang gelembung. Nah, ini tuh merupakan detektor radiasi yang digunakan sebagai media pendeteksi cairan super panas yang mendidih kemudian menjadi gelembung kecil uap di sekitar ion yang dihasilkan di sepanjang jejak partikel subatomik. Yang keempat, ada ruang percikan. Jadi ruang percikan ini itu terdiri dari tumpukan pelat logam yang ditempatkan di dalam kotak tertutup yang diisi dengan gas helium, neon, atau campuran dari keduanya. Jadi itu ketika partikel bermuatan dari sinar kosmik bergerak melalui kotak, ia akan mengionisasi gas di antara pelat. Nah, biasanya itu ionisasi ini akan tetap tidak terlihat, tapi jika tegangannya cukup tinggi dapat diterapkan di antara masing-masing pasangan pelat yang berdekatan sebelum ionisasi itu menghilang, yang maka akan menimbulkan percikan api yang dapat terbentuk di sepanjang lintasan yang diambil oleh sinar, dan sinar kosmik yang berlaku menjadi terlihat sebagai garis percikan api. Hal itu menandakan bahwa adanya radiasi. Dan yang terakhir atau yang kelima ada penghitung kilau. Alat ini merupakan alat untuk mengukur radiasi pengion dengan menggunakan efek eksitasi dari radiasi yang datang pada bahan yang bersinar dan juga mendeteksi pulsa cahaya yang dihasilkan. Alat ini terdiri dari scintillator yang menghasilkan foton sebagai respon terhadap radiasi insiden, fotodetektor sensitif yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, dan elektronik untuk memproses sinyal ini.